Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Muninggar, nomor induk mahasiswa 200101035. Di sini saya dari kelas TS1C, Politeknik Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, program studi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan membuat video tentang transistor atau titik kerja dari transistor, simulasi pada aplikasi Proteus. Sebelumnya, apa itu sebuah transistor? Nah, transistor itu merupakan alat atau komponen semikonduktor yang mana berfungsi untuk dipakai sebagai penguat, pemutus sirkuit, stabilitas tegangan, atau modulasi sinyal. Nah, apa aja itu kelebihan dan kelemahan dari transistor? Transistor memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dari transistor, yang pertama, arus pengendali pada transistor itu lebih kecil, sehingga transistor itu akan lebih mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, transistor tidak menggunakan kontak mekanis. Maka dari itu, sehingga tidak menimbulkan percikan api dan cenderung akan lebih tahan lama. Selanjutnya, yang ketiga, ukuran transistor itu lebih kecil. Yang keempat, mampu bekerja pada tegangan kerja yang bervariasi. Nah, di samping memiliki kelebihan, transistor juga memiliki kelemahan. Yang pertama, apabila ada kesalahan penghubung kaki transistor, itu akan berakibat pada kerusakan dari transistornya itu sendiri. Kemudian kerusakan itu akan terjadi secara permanen. Yang kedua, transistor itu akan menghasilkan sebuah panas yang lebih besar, sehingga jika tidak diberi sebuah pendingin, maka akan memperpendek usia dari transistor itu sendiri. Ya, langsung saja kita masuk ke aplikasi Proteus. Sini kita masuk ke ISIS untuk mulai merangkai. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita mencari komponen terlebih dahulu. Pertama kita mencari resistor. Kemudian kita rangkai di sini. Kemudian kita mencari transistor. Langsung saja kita mencari tipe WN1711. Ya, ini. Oke. Kemudian transistor kita merangkai, masukkan ke sini. Kemudian saya akan menggunakan generator DC, 2 buah generator DC. Generator pertama saya letakkan di sini, dan generator kedua saya letakkan di sini. Kemudian saya akan menambahkan arus current, saya letakkan di sini. Kemudian kita rangkai atau kita garis, kita sambungkan semua komponen. Ya, kita masukkan ground sini, kita tarik garis. Nah, ini merupakan rangkaiannya. Selanjutnya kita masuk ke grafik, kita transfer, kita tarik garis lurus di sini. Nah, membuat sebuah grafik ya. Oh ya, sebelum itu kita edit dulu. Kita edit pada generator pertama, kita edit properties. Ini kita kasih nama IB. Kemudian pada bagian current source kita checklist atau kita centang. Oke. Kemudian pada generator yang di atas, yang kedua, kita edit properties, kita beri nama VCE. Oke. Pada arus ini kita edit properties, kita beri nama IC. Oke, selanjutnya
arus ini kita rotate clockwise atau kita putar. Lanjut yang tadi, kita grafik, kemudian kita transfer. Sini, klik kanan, kita edit properties. Pada search pertama, kita klik IB, dan search kedua, kita klik VCE. Stop value sama-sama 1, kemudian pada search pertama, no stepnya kita ganti 50. Oke, kita klik kanan, kita add resist, kita beri nama IC. Pada pro pertama kita beri nama IC juga, atau kita klik C. Oke, selanjutnya simulate graph atau simulasi grafik. Nah, ini merupakan kurva dari karakteristik transistor, yang mana kurva ini menunjukkan titik-titik kerja dari transistor. Nah, pada grafik ini menunjukkan adanya 4 daerah titik kerja dari transistor. Apa saja? Yang pertama ada daerah aktif, daerah cut-off, daerah saturasi, dan daerah breakdown. Yang pertama itu merupakan daerah aktif. Nah, pada daerah kerja transistor ini itu daerah kerja yang normal atau daerah kerja aktif tadi, yaitu ketika arus IC-nya itu konstan terhadap berapapun nilai dari VCE. Dari kurva ini diperlihatkan, atau kita dapat melihat dari kurva ini bahwa arus IC itu hanya tergantung dari besar arus IB-nya. Nah, daerah kerja ini biasa juga disebut daerah linear atau linear region. Yang kedua adalah daerah cut-off. Kemudian, jika tegangan VCC dinaikkan secara pelan-pelan atau perlahan sampai tegangan VCE tertentu yang akan menyebabkan arus IC-nya itu akan mulai konstan. Nah, pada saat perubahan itu, daerah kerja transistor berada pada daerah cut-off, yaitu dari keadaan saturasi atau on menjadi keadaan mati atau off. Nah, perubahan ini dipakai pada sistem digital yang hanya mengenal angka biner 1 dan 0, yang mana jika kita presentasikan oleh status transistor on dan off, biner 1 off, biner 1 on, biner 0 off. Ketiga, yaitu daerah saturasi. Nah, daerah saturasi itu mulai dari VCC 0 sampai kira-kira 0,7 volt. Itu pada transistor silikon, yaitu akibat dari efek dioda kolektor base yang membuat tegangan VCE-nya itu belum mencukupi untuk dapat mengalirkan elektron. Yang keempat atau terakhir itu merupakan daerah breakdown. Dari kurva kolektor terlihat jika VCE lebih dari 40 volt, arus IC menanjak naik dengan cepat. Nah, transistor pada daerah ini disebut berada pada daerah breakdown. Seharusnya transistornya itu tidak boleh berada pada daerah ini atau tidak boleh bekerja pada daerah ini karena akan dapat merusak transistor tersebut. Untuk berbagai jenis transistor, nilai tegangan VCE max-nya yang diperbolehkan sebelum breakdown bervariasi. Nah, VCE maksimal tadi pada data biasanya selalu dicantumkan juga. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.